Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan saya Ratna Dewati Yasmining Tias, mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Saat ini saya sedang mengikuti program magang MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini dibawa bimbingan oleh Ibu Dr. Insinyur Sartini MP selaku dosen pembimbing magang serta didampingi oleh Bapak Mardiansa SPMP dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan sebagai pembimbing lapangan. Selamat datang di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan. Sebagai instansi teknis pemerintah daerah, dinas ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan. Melalui program magang MBKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian membuka ruang bagi mahasiswa untuk belajar secara langsung di lapangan dan berkontribusi secara nyata. Selama 5 bulan penempatan, mahasiswa terlibat aktif dalam berbagai program strategis, mulai dari pemahaman dalam menyusun neraca pangan kabupaten, melakukan pemetaan wilayah rawan pangan, hingga membantu pelaksanaan program bantuan pangan untuk masyarakat. Kami juga turut mengikuti kunjungan ke beberapa pabrik penggilingan padi dalam rangka pengecekan PSAT PDUK, yaitu pengawasan pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil, sebagai bentuk perizinan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro yang mengedarkan PSAT yang bertujuan untuk menjamin keamanan produk pangan segar yang diedarkan. Kami juga membantu pembuatan NIB atau nomor induk berusaha bagi pemilik penggilingan padi sebagai syarat kerjasama dalam program serap gabah bersama Perumbulok. Setelah proses tersebut, kami juga terlibat langsung dalam kegiatan transaksi panen petani, mulai dari pendampingan proses timbang gabah, pengecekan kualitas, hingga pencatatan administrasi pembelian gabah. Pada skala kabupaten, kami juga terlibat dalam penyusunan rundown rapat koordinasi bersama Bupati dalam mendukung langkah-langkah besar menuju swasembada pangan. Melalui program YES atau Youth Entrepreneurship and Employment Support Service, kami berpartisipasi dalam pelatihan kewirausahaan dan pengembangan kapasitas petani muda. Kami ikut terlibat dalam pelatihan untuk kelompok tani dan juga kelompok wanita tani, mengedukasi, mendengar, dan mendampingi mereka secara langsung di lapangan. Kami juga berkesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanaman beberapa komoditas pertanian bersama KWT seperti cabai, tomat, dan tanaman sayur lainnya. Melalui kegiatan ini, kami belajar tentang proses budidaya yang ramah lingkungan sekaligus memperkuat kebersamaan antar anggota. Dalam aspek teknis, kami ikut serta dalam monitoring GERDAL, yaitu Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, serta pengumpulan data kelompok tani. Kami juga terjun langsung ke lapangan yang tersebar ke beberapa kecamatan bersama penyuluh lapang dari BPP atau Badan Penyuluh Pertanian untuk melakukan monitoring kepada petani. Di sana, kami tidak hanya mencatat kondisi lahan atau hasil panen, tetapi juga menganalisis dinamika sosial yang mereka hadapi sehari-hari. Kami mendengar langsung keluhan petani seperti masalah akses irigasi, ketidakpastian harga pasar, dan tantangan cuaca yang tidak menentu. Kami juga melihat bagaimana petani beradaptasi, apakah mereka terbuka terhadap teknologi baru, bagaimana pola kerjasama antar petani, hingga peran tokoh lokal dalam mendukung pertanian desa. Dari sini kami belajar bahwa pembangunan pertanian bukan hanya soal panen dan hasil, tetapi juga tentang nilai sosial, kebiasaan lokal, dan harapan yang tumbuh di tengah masyarakat desa. Tak hanya itu, kami juga mengikuti praktik pembuatan MOL atau mikroorganisme lokal sebagai solusi alternatif pupuk organik dan agen hayati yang lebih ramah lingkungan dan hemat biaya. Kami juga membantu dalam pelatihan pengemasan dan promosi produk pangan lokal. Di sini kami tidak hanya belajar aspek teknis, tetapi juga bagaimana membangun nilai tambah dari produk lokal agar lebih menarik dan bernilai jual. Tak berhenti di pelatihan, kami juga ikut berkontribusi dalam pemasaran melalui kegiatan pasar murah sebagai bentuk nyata dari upaya memperluas akses pangan sekaligus memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat luas. Ini adalah perjalanan belajar yang sesungguhnya, bagaimana untuk peka, peduli, dan berkontribusi. Di bawah bimbingan Kepala Bidang dan Penyuluh Pertanian, kami ditempa menjadi pribadi yang siap untuk masa depan pertanian Indonesia.